Di Bengkulu banyak tempoyak dibuatnya dari durian. Assalamualaikum, saya sampaikan kepada halayak. Sebelum saya menyampaikan video pembahasan, perkenalkan, nama saya Liai Kasafitri, NPM A2A 022029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah SPD MPD. Video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Untuk menguji hipotesisnya, di sini saya akan menggunakan statistik uji T. Persyaratan dalam melakukan analisis uji T ini yaitu penempatan subjek dalam kelompok-kelompok yang akan diuji harus dipilih secara acak, serta datanya harus normal dan homogen. Uji atau analisis perbedaan dua parameter rata-rata ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu uji T sampel bebas, yang kedua uji T sampel tak bebas, dan yang ketiga itu uji T sampel tak homogen. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T sampel bebas. Langkah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita buat datanya di aplikasi SPSS. Di sini sudah saya buat ya datanya. Buat datanya itu pada data view. Di sini ada 64, 49, 36 dan seterusnya. Selain itu ada 1 dan 2. Di var 001 ini kita lihat di variable view, di name ini ada var 001. Ini var 001-nya itu adalah data hasil tes. Jadi kita tulis dulu hasil tes. Sedangkan di var 002 ini itu adalah kelompok. Oke, kita kembali ke data view. Di sini ada hasil tes dan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok kelas kontrol. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah kelompok kelas eksperimen. Oke, kita kembali lagi ke variable view. Di sini ini ada desimal. Desimalnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Kenapa? Supaya mempermudah kita melihat data, supaya kita nggak bingung dan tidak keliru ya. Oke, kita rubah. Kita balik ke data view, sudah di sini. Kemudian, untuk melakukan uji T sampel bebas ini, kita harus mengklik Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means. Dan kita pilih Independent Sample Test. Di sini muncul hasil tes kelompok dan ada kolom tes variabel serta grouping variabel. Tes variabel ini kita isikan dengan hasil tes. Kita klik tanda panah. Kemudian group variabel ini itu kita isikan dengan kelompok seperti ini. Setelah itu kita klik Define Groups. Di sini ada pilihan Use Specific Values atau Cut Point. Kita pilih yang Use Specific Values. Pada grup 1 ini kita ketikkan 1. Sedangkan pada grup 2 itu kita ketikkan 2. Kemudian kita klik Continue dan kita klik OK. Baiklah, di sini sudah muncul output dokumen dari hasil uji T. Dari sini yang pertama ini kita lihat tabel grup statistik. Dari tabel ini terlihat rata-rata dari hasil tes 1 dan tes 2. Ini rata-ratanya ya, atau min. Rata-rata hasil tes kelompok 1 itu sebesar 41,75 dengan standar deviasinya 20,750. Sedangkan rata-rata hasil tes kedua yaitu 61,25 dengan standar deviasinya yaitu 17,342. Jadi, dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa hasil tes kelompok 2 atau kelompok kelas eksperimen itu lebih tinggi dan lebih konsisten daripada hasil tes pada kelompok 1 atau kelompok kelas kontrol. Selanjutnya, kita perhatikan di kolom kedua, ini ada kolom Independent Sample Test.
kita perhatikan ini ada equal variance assume dan ada equal variance not assume. Di sini kita lihat equal variance assume dan pada baris Levens test for equality of variance. Di sini itu ada F-nya sebesar 0,50 dan ada angka signifikansi atau p-value-nya itu 0,487 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa varian dari populasi kedua kelompok yang kita gunakan ini yaitu kelompok kelas kontrol dan kelompok kelas eksperimen itu sama atau homogen. Karena variance datanya homogen, maka kita pilih kolom equal variance assume. Dan pada baris t-test for equality of means itu kita lihat harga T-nya itu 2,498 dan DB-nya itu ada 22 serta significance-nya atau p-value-nya itu 0,020. Jadi di sini significance atau p-value-nya itu 0,020 kita bagi 2 yaitu menjadi 0,01. 0,01 ini itu lebih kecil dari 0,05 sehingga data kita bisa dibilang H0-nya itu ditolak. Jadi, hipotesis yang diajukan teruji oleh data sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil tes kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada kelas kontrolnya. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Ada satu pantun penutup ya. Siang-siang makan pepaya, lebih enak ditambah alpukat. Demikian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.